Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faliza Akbar dari kelas 11 IPS 2 akan menyampaikan materi tentang revolusi dunia. Yang pertama yaitu revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini terjadi pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini terjadi karena pemerintahan Raja Louis yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya dan juga pembayaran pajak yang terlalu tinggi. Akibatnya kondisi keuangan pada masyarakat sangatlah parah. Akibatnya muncullah beberapa filsuf-filsuf. Yang pertama yaitu Montesquieu, yang kedua Voltaire, yang ketiga J.J. Rousseau atau demokrasi. Proses berlangsungnya revolusi Prancis pada tanggal 5 Mei 1789, Raja Louis memanggil Etats General untuk mengadakan sidang yang dihadiri oleh golongan 1, 2, dan 3, yang dimana sidang ini membahas tentang keuangan negara yang sudah sangat menipis. Akan tetapi pada sidang ini golongan 3 sangat dirugikan dan akibatnya golongan 3 diusir dari sidang tersebut. Pada tanggal 17 Juni 1789, golongan 3 membentuk Dewan Nasional, yang dimana Dewan Nasional ini merupakan langkah awal memulainya revolusi Prancis. Pada tanggal 20 Juni 1789, Dewan Nasional mengadakan sidang, yang dimana sidang ini membuat undang-undang yang bertujuan untuk mengancam kedudukan raja. Pada tanggal 14 Juli 1789, Dewan Nasional menyerbu penjara Bastille. Penjara Bastille merupakan pusat senjata dan juga memperoleh dukungan dari orang-orang yang berada di penjara tersebut. Dan pada tanggal 4 Agustus 1789, golongan 3 atau 2 atau bangsawan pendeta-pendeta melepas kedudukannya, yang dimana pada peristiwa ini ditandai dengan berakhirnya sistem feudal. Pengaruh revolusi Prancis pengaruhnya yaitu yang dimana perubahan sistem pemerintahan dari feudal menjadi pemerintahan republik. Pemerintahan ini resmi diterapkan pada tahun 1782. Yang kedua yaitu revolusi Amerika. Secara pemikiran yang melatar belakangi revolusi Amerika. Secara umum revolusi Amerika ini terjadi yaitu yang pertama, berkembangnya paham kebebasan dan paham politik, penetapan pajak yang terlalu tinggi, peristiwa The Boston Tea Party. Proses berlangsungnya revolusi Amerika. Proses berlangsungnya revolusi Amerika ini yaitu pada tanggal 4 Juli 1776, Kongres Kontinental menyatakan kemerdekaan Amerika, yang dimana setiap tanggal 4 Juli disebut sebagai hari peringatan kemerdekaan Amerika Serikat. Pada tanggal 19 Oktober 1781, Inggris memutuskan untuk menghentikan perang. Sejak tanggal tersebut, Inggris membuat perjanjian damai dengan Amerika. Pengaruh revolusi Amerika. Pengaruh revolusi Amerika yaitu berkembangnya paham demokrasi, berkembangnya hak asasi manusia, berkembangnya hak kemerdekaan dan kebebasan berbagai negara. Yang ketiga yaitu revolusi Cina. Revolusi Cina ini terjadi karena lemahnya pemerintahan dinasti Qing, apalagi terhadap bangsa Barat. Berikut latar belakang terjadinya revolusi Cina. Yang pertama yaitu dominasi Inggris. Yang kedua terjadi pemberontakan. Yang ketiga modernisasi Cina. Yang keempat invasi Jepang. Yang kelima berkembangnya paham-paham baru. Proses berlangsungnya revolusi Cina. Revolusi Cina ini berlangsung pada tanggal 10 Oktober 1911 di bawah pimpinan Sun Yat-sen, yang dimana ia menghendaki pembentukan Cina berdasarkan paham baru pada San Minchu. Pada awalnya revolusi Cina ini terjadi hanya di selatan. Sementara Cina Utara masih dikuasai bangsa Manchu, Kaisar Puyi. Pengaruh revolusi Cina. Revolusi Cina ini menyadarkan bangsa-bangsa Asia yang dimana Cina bisa merubah pemerintahan dari
yang dipimpin oleh kerajaan-kerajaan berubah menjadi republik, yang dimana Cina ini mengajarkan agar selalu merubah bentuk pemerintahan di setiap negara. Yang keempat yaitu Revolusi Prancis. Pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi Revolusi Prancis. Yang pertama yaitu pemerintahan Tsar kurang menghargai hak politik warga negara. Pada masa pemerintahan Tsar, hak warga negara sangat sering diabaikan. Kedua yaitu kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Pada masa pemerintahan Tsar, kalau bangsawan itu hidup dengan sangat mewah, yang dimana rakyatnya hidup sangat menderita. Munculnya kelompok yang menentang pemerintahan Tsar, yang dimana ada dua kelompok. Yang pertama itu kelompok liberal. Kelompok ini menginginkan pemerintahan berbentuk kerajaan yang berundang-undang. Yang kedua yaitu kelompok kelompok sosialis. Kelompok sosialis ini menginginkan Rusia membentuk pemerintahan berdasarkan pemerintahan modern atau demokratis. Kedua, proses berlangsungnya revolusi Rusia. Pada proses revolusi Rusia pada Februari 1917, yang dimana terjadi pemogokan buruh di Petrograd. Tsar Nicholas mengetahui hal ini langsung menindakinya dengan kejam. Pada masa ini juga Tsar Nicholas bersedia untuk turun tahta yang digantikan oleh Alex Kransky, yang dimana berasal dari golongan Bolshevik. Proses revolusi pada Oktober 1917, yang dimana dikenal dengan revolusi Bolshevik. Revolusi Bolshevik ini terjadi karena rakyat kurang puas atas pemerintahan Bolshevik. Ketiga, pengaruh revolusi Prancis. Pengaruh dari revolusi Prancis ini yaitu melahirkan sebuah negara Uni Soviet. Yang kelima yaitu revolusi Indonesia. Pemikiran-pemikirannya melatar belakangi revolusi Indonesia. Perjuangan pergerakan nasional berawal dari berdirinya sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Pada tanggal 14 Maret 1900 pada tahun 1942, kolonial Belanda diganti dengan Jepang, yang dimana Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membolehkan berbicara dengan bahasa Indonesia, yang dimana hal tersebut menambah motivasi perjuangan pergerakan nasional. Puncak dari perjuangannya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan ini terjadi pada kekosongan kekuasaan di Indonesia. Proses berlangsungnya revolusi Indonesia pada tanggal 14 Februari 1945, di mana tentara Inggris menjadi wakil sekutu bagi Nika. Pada tanggal 13 September 1945, Syahrir menjadi pemerintah sekalipun menjadi kabinet, sekalipun menjadi Perdana Menteri. Dan pada tanggal 10 Februari 1946, pemerintahan Indonesia mengadakan perundingan dengan Belanda. Akan tetapi perundingan ini belum menghasilkan apapun, yang dimana Syahrir mengasih kedudukannya kepada presiden. Dan pada tanggal 4 Januari 1946, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta meninggalkan ibu kota Jakarta dan pindah ke Jakarta. Hal itu terjadi karena untuk mengamankan pemerintahan negara. Akan tetapi upaya-upaya Belanda untuk menghancurkan Republik Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Belanda terus mengadakan perundingan dengan Indonesia, yang dimana perundingan tersebut dilakukan untuk merugikan Indonesia. Pengaruh revolusi Indonesia. Salah satu pengaruhnya yaitu Indonesia berhasil mengubah bentuk pemerintahannya dari parlementer menjadi presidensial dan republik.